ku pulang sendiri, mengikuti rasa rindu pada kampung halamanku, pada ayah yang menunggu, pada ibu yang mengasihiku. Duduk di hadapanku seorang ibu dengan wajah sendu kelabu, penuh rasa haru dia menatapku, penuh rasa haru dia menatapku, seakan ingin memeluk diriku. Dia lalu bercerita tentang anak gadisnya yang telah tiada karena sakit dan tak terobati. Yang wajahnya mirip denganku, yang wajahnya mirip denganku. Duka selalu membawa gunung. Duka selalu membawa gunung, diceburkannya ke laut mati, dibenturkannya ke tebing genting, dibenamkannya ke makam tikam. Tapi bumi belum boleh menangis. Biar pedih bertubi, biar rintih perih, bersama matahari dan bulan, bintang-bintang memanggil cahaya dari gelap, lindap dari senyap. Dia tidak tidur. Dia sudah atur. Maka ada duka segunung, ada orkestra burung-burung. Lihatlah, ada 1000 kupu-kupu melukis sayapnya dengan warna air mata. Bisikan saja tangismu, jangan berkedip. Pemburu tak sempat menembak, pencopet tak sempat mencuri, laut tak sempat berlayar, pelancong tak sempat mati. Hujan hari Rabu seperti melodrama. Hujan hari Rabu datang menderu mengunci pintu-pintu. Sesudah itu gerimis memanjangkan malam. Jalanan tergenang menghanyutkan lengan. Mungkin ada yang tenggelam, semisal bunyi balam atau sesuatu yang kelam jatuh dedaunan. Ini mengingatkan luka kamu berkata pada pertemuan ketiga. Seperti melodrama, persis Rabu malam.
Sehabis deru hujan, sebaris kebisuan menunda air mata. Atau cinta. Bekasi, 2021, Yudhistira Masardi. Malam, Yudhistira ANM Masardi. Malam yang datang dari pekarangan menyusup ke dalam musik, menghiburku, mengajak bernyanyi. Sampaikah padamu kiriman itu, segenggam bintang yang pergi dari pohonan, menyakitiku. Malam yang datang dari pekarangan menyusup ke dalam musik, menghiburku, mengajak bernyanyi. Sampaikah padamu kiriman itu, segenggam bintang yang pergi dari pohonan. Sampaikah padamu kiriman itu, segenggam bintang yang pergi dari pohonan, menyakitiku. Hatur nuhun. Alhamdulillah jadinya seperti ini. Saya berjuang menulis kuatrin, ternyata jadi 50 kuatrin, kemudian ada sektet, ya sajak 6 baris dan seterusnya. Saya akan bacakan beberapa dari 140-an puisi di sini sebagai sebagai contoh untuk teman-teman yang belum punya bukunya, karena buku ini saya cetak sendiri terbatas, jadi tidak ada di toko buku. Baik, saya mulai satu puisi. Yang pertama, kuatrin sebatang sungai. Yang diabadikan sungai adalah jejak perubahan. Waktu menghanyutkan, tapi harapan bertahan. Kuatrin sepasang rusa. Sepasang rusa tanpa nama
bertanya tentang bahagia sebelum penyair tiba, agar jingga tak berduka. Masih kuatrin? Kuatrin rama-rama. Seekor rama-rama melukis 3 warna, 4 sayap cinta, 2 sonata violeta. Kuatrin dayung sampan. Laut dan langit merahasiakan warna. Manusia mengoplosnya dengan cinta. Dayung dan sampan melebihi harapan. Tujuan tak pernah kehilangan jalan. Sektet. Sektet 3 pasal. Bunga menerjemahkan kata dengan bahasa yang belum ada. Kata menerjemahkan rasa dengan bunga tidak bernama. Rasa menerjemahkan kita dengan pintu setengah terbuka. Sektet di atas kanvas. Warna, garis, bidang, dan sesuatu yang datang seperti rindu kepada pulang, hingga sepi tak mau pergi, merayap dari tepi ke tepi, lesap di kanvas, tak mau lepas. Sains. Ya, saya membuat beberapa pengelompokan, tapi seperti nanti disampaikan Kang Nizar, saya membaca uraiannya bahwa kategori untuk sains ini memang agak longgar, jadi karena saya bukan saintis, jadi tapi saya baca yang judulnya sains. Membaca tanda, merapal mantra, seperti patung memahat waktu, seperti buku menyusun debu. Meninggikan ragu pada garis abu, seperti rongga pada ada, seperti warna pada tiada, seperti sunyi pada pori, seperti hilang pada ruang. Siapakah yang bertanya pada angkuh, pada luruh, tanpa kata, tanpa cinta, seperti konsonan pada karang. Sekuntum kuantum, eureka. Sekuntum kuantum membaca algoritma merah jingga. Mekar singular. Immortalitas mungkin bukan kembang kertas dalam kalkulus Homo Deus. Tapi Tuhan tidak memetik bunga. Bunga tersenyum. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ketika angin jadi pelan. Ketika angin jadi pelan, di sebuah jalan lurus, seseorang belok kanan, membawa cinta yang tulus, dengan bunga di tangan, dan lagu yang putus. Karena hidup bukan puisi, ia berkata, hidup adalah 3 tikungan, angin menyaut dari daunan. Siang memutihkan angan-angan, sunyi membunyikan keliningan. Seorang gadis menghapus 2 Instagram. Angin makin pelan, mati pelan-pelan. Ini corona yang masih mengancam kita di seluruh dunia. Banyak sekali saya menulis tentang puisi tentang corona.
Ini beberapa di antaranya yang terkumpul di dalam kumpulan puisi ini. Saya baca satu judul. Dan senyap bermahkota. Dan senyap bermahkota, bumi hilang tahta ketika corona tiba, seperti kudeta. Kota-kota lindap, lumpuh, hilang gerak, kecuali maut. Hanya maut. Hanya maut yang berarak seperti defile sesak ke kubur-kubur. Bunga tak ditabur, pengantar gentar, semesta duka, seperti musim gugur, abad gugur. Terima kasih. Ini bagian dari sajak-sajak terbaru yang ditulis 2021. Apa yang dituliskan hujan? Hujan menuliskan basah, jadi puisi tanah dan sawah, dibacakan gunung dan laut. Jauh dari laut, di sudut itu, kamu mendengarkan sambil ngelangut. Berharap pagi tak segera pergi, agar kita memahami arti semua yang tak akan kembali. Semua yang akan kembali. Kembali kepada sunyi. Kepada sunyi, pemilik semua kembang yang jatuh, daun kering yang rebah di rumput, dan lagu yang menyintai rindu. Lagu yang tak meragukan hujan. Hujan yang terus menuliskan puisi, sebab semua kata meneteskan air mata. Tak semuanya tentang cinta. Hujan memedihkan luka. Ini karena gambar saya di poster ada sedang nyangklong. Ini saya tulis sajaknya hakikat cangklong. Pada mulanya adalah tembakau. Asap menyelinap di liang kenang. Imaji mengepulkan bunyi sunyi di dinding nikotin. Puisi terbit, lengkung, renung. Kenangan seperti kubur, kenangan tak pernah tidur. Hanya istirahat bagi peziarah, seperti sejarah tanpa arah, seperti artefak di bagan otak. Sepanjang musim, daun dan kambium terbangun di tiap tidur, terbujur di luar jalur. Kenangan datang dan pergi, kenangan datang dan pergi, seperti kutub mati, di kompas mati. Terima kasih. Ini sajak ini ketika saya sedang membacakannya, belajar membacakan, cucu saya yang laki-laki tiba-tiba datang dan dia ikut membacakan puisi ini. Dan dia rupanya suka. Cucu saya laki-laki umur 4 tahun. Judulnya Puisi Itu. Puisi itu kadang seperti gerimis yang menjatuhkan langit di plafon akrilik, menuliskan lirik. Puisi itu kadang seperti sejoli burung yang hinggap di kabel listrik, bercicit 4 larik. Puisi itu kadang seperti dedaun yang memanjakan bunga, membuatnya jadi berwarna.
Puisi itu kadang seperti kamu jika lama tak bertemu, merah jambu. Puisi itu kadang bisa juga bisu. Terima kasih. Terakhir untuk yang pertama ini tentang dusta dan cinta. Flora Martinez menyanyikan La Mentira tentang dusta kepada cinta. Seolah tak ada yang mendoa, seolah tak ada yang mendua, seolah mantra mendesis di jendela, dalam gelap hujan bercak pada kaca, pada kulit pokok mangga. Apakah tenung, apakah datang gendam, menyelinap sesudah bulan, 3 daun terbang, lengking anjing, bau melati. Dan cinta serupa belati, dan dusta memalsukan nada. Que este Paco no es con Dios. Tuhan tidak tahu menau. Flora redup tanpa ketuk. Tuhan bersama siapa? Piano tahu, malu pada akhir lagu. Terima kasih.